Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Aceh Jaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Ida Saprianti dari SD 1 Indrajaya. dan saya Curana Dewi dari SMA Negeri Keluang. Dan saya Siti Rahayu dari SD Negeri 15 Jaya. Selamat menyaksikan. Oke, Kak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Wida. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Kita sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer dan saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum itu kita memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Bapak Ibu agar Ibu nanti tahu juga ya Bu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dalam memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi present ataupun kehadiran penuh Bu ya. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirtanya Bu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Dan itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu ya? Bisa Bu. Oke Bu, kalau begitu selanjutnya silakan dimulai untuk proses coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ulang nih. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Bisa Bu. Oke Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana, yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Baik Bu. Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif Ya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Ya Bu ya. Baik, Ibu, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali kompetensi dari si coachingnya nanti Bu. Dan sehingga coach tersebut dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau lalui Bu. Memang mendengarkan aktif itu Bu ya merupakan suatu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Pertanyaan terakhir adalah tentang indikator ketercapaian. Kira-kira indikator yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nantinya dalam proses percakapan nanti Bu? Baik Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur cerita secara runtun Bu. Selanjutnya saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Bu. Ya Bu, yuk. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ada ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Ya, Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Selebihnya silakan Ibu melakukan coachingnya bersama coachingnya. Kemudian nanti saya akan kembali lagi untuk kita bicarakan lagi lebih jauh lagi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah mantap ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.
Sudah siap ya Bu ya? Iya, siap. Ya. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar hari ini Bu Siti? Waalaikumsalam Ucu, alhamdulillah kabar baik. Jadi maaf Bu Siti ya telah mengganggu waktunya karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ucu sampaikan? Ya, ada permasalahan Bu di sekolah saya. Ya. Jadi anak-anak itu sering datang terlambat Bu Siti. Itu. Ya, karena kebanyakan mereka juga tinggal di pesantren. Itu Bu Siti. Jadi Bu Ucu kira-kira kemana nih arah tujuan pembicaraan kita sekarang? Ya Bu Siti, jadi saya ingin mencari solusi lah Bu Siti supaya Ya. permasalahan yang saya hadapi itu bisa teratasi Bu Siti. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan sebenarnya apa sih permasalahan maksudnya secara mendetailnya Bu, kalau saya boleh tahu? Ya Bu Siti, jadi kebanyakan siswa yang tinggal di pesantren itu sering datang terlambat. Ya. Dan mereka banyak sekali alasan Bu Siti. Salah satunya karena ngaji malam, telat bangun, Ya. bergadang. Karena juga WC kan cuman ada 2 di pesantren Bu Siti. Jadi orang tuh untuk mandinya itu susah, jadi harus ngantri Bu Siti. Makanya alasan mereka itu telat ke sekolah Bu Siti. Baik Bu Ucu. Jadi saya memahami sekali keadaan Ibu Ucu sekarang. Baik Bu Ucu, sebelum kita mencari solusi, pasti permasalahan yang Ibu hadapi tadi memiliki penyebabnya. Kira-kira apa sih Bu penyebab siswa Ibu tadi terlambat datang ke sekolah? Iya Bu Siti, mungkin orang tuh juga kurang kesadaran diri ya Bu Siti ya dalam menaati peraturan itu. Kurang kesadaran untuk pergi secepatnya ke sekolah itu Bu Siti. Pergi sekolah tepat waktu ya. Jadi kuranglah kesadaran dari kalau dari segi disiplin orang tuh tahu memang kalau Ya. tidak boleh datang terlambat. Tapi kesadaran dirinya ini Bu Siti yang kurang Ya. dari siswa saya itu. Berarti Bu Ucu kira-kira ke depannya ini kan permasalahan Ibu sudah tahu, Ya. penyebabnya sudah tahu. Kira-kira ide-ide ataupun solusi untuk ke depannya supaya anak tadi bisa datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira sudah terfikirkankah ide-ide yang akan Ibu laksanakan? Sebenarnya sudah Bu Siti kan saya juga mau kolaborasi juga ataupun dengan kepala sekolah bagaimana mencari solusi bagaimana tentang siswa yang terlambat dan juga berkolaborasi juga dengan guru di pesantren bagaimana dalam penyediaan tempat mandi begitu Bu Siti dan juga lebih menekankan lagi tentang kesepakatan kelas yang kami buat awal semester kemarin Bu Siti. Jadi bisa saya tangkap ada 3 rencana yang ingin Ibu lakukan. Yang pertama itu kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi juga dengan guru di pesantren, serta mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah Ibu buat dengan peserta didik Ibu. Betul begitu Bu? Iya Bu Siti. Mungkin Ibu dari ketiga solusi tadi kira-kira adakah solusi yang lebih yang lebih mantap lagi yang bisa Ibu terapkan ke depannya? Iya ya Bu Siti ya, jadi mungkin sebelum saya juga berkolaborasi lebih jauh dengan guru di pesantren, saya juga mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi Bu Siti Ya. untuk menimbulkan kesadaran siswa tersebut supaya cepat ke sekolah Bu Siti. Mungkin bisa juga saya terapkan Bu Siti. Sangat luar biasa sebenarnya itu Bu. Karena Iya. apa? Maksudnya sebelum kita benar seperti Ibu bilang tadi, sebelum kita beranjak lebih jauh dengan kepala sekolah, mungkin seperti Ibu katakan tadi melakukan segitiga restitusi, dan saya yakin juga yang Ibu rencanakan tersebut pasti akan berhasil. Ya, terima kasih Bu Siti. Kira-kira Bu, dari solusi yang Ibu utarakan tadi pasti kan membutuhkan sebuah komitmen dan Iya. dukungan supaya solusi Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Iya. Kira-kira komitmen apa nih ataupun dukungan apa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu ke depannya? Iya Bu Siti, mungkin saya emang secepatnya mendapat solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu Siti ya. Ya. Jadi selain saya berkolaborasi tadi, saya juga butuh dukungan dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah Bu Siti. Ya, nanti komitmen Ibu akan secepatnya akan melakukan rencana yang Ibu rencanakan tadi ya Bu. Iya, tapi terlebih dahulu saya juga berkolaborasi juga mengajak teman-teman sejawat lah. Baik Ibu, jadi Ibu datang ke sini tadi bercerita keluh kesah kepada saya terkait anak didik Ibu yang kurang kesadaran diri untuk hadir ke sekolah. Kira-kira sudah bisa terbayangkan, sudah bisa ada solusinya Bu?
Alhamdulillah sudah ada Bu Siti. Nah, jadi secara tidak sadar Ibu di sini menemukan solusi Ibu secara sendirinya ya. Iya. Nah, baik Ibu, bagaimana perasaannya, sudah senang sekarang ataupun maksudnya sudah plong? Alhamdulillah sudah lega Bu Siti, dan saya juga lega karena sudah menyampaikan keluh kesah saya sama Bu Siti, dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi Bu Siti. Baik Ibu, dimana kalau Ibu misalnya merasa sudah plong, saya juga merasa bahagia karena apa, teman saya yang datang ke sini dengan keluh kesah akhirnya bisa pulang dengan perasaan yang sudah gembira ya Bu. Baik Ibu, nanti kedepannya kabar-kabari lagi Ibu ya untuk progres yang sudah Ibu terapkan. Karena apa, bisa jadi nanti progres yang Ibu lakukan bisa jadi pelajaran juga di sekolah saya nanti Ibu. Baik Bu Siti. Mungkin Bu Cu cukup sekian dulu perbincangan kita hari ini. Semoga rencana Ibu sukses dan berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Baik Bu Siti, terima kasih sudah mengganggu waktunya Bu Siti. Baik Bu Cu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak